wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat, serta para hadirin sekalian, perkenalkan, saya Ira Octavia Bella dari tim pemerintah. Dengan mosi kali ini, Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Dewan Juri yang terhormat, bisa kita lihat dalam definisinya. Pendidikan klasik bergantung pada kegiatan belajar mengajar terstruktur yang dipimpin guru dengan diskusi atau latihan yang minimal didorong oleh siswa. Mata pelajaran merupakan unit-unit terpisah yang diuraikan dengan jelas, misalnya matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain, dan diajarkan terutama melalui buku teks. Sebaliknya, pendidikan progresif memposisikan guru sebagai fasilitator dengan fokus pada diskusi yang dipimpin siswa, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Pembelajaran disusun secara tematis di sekitar satu topik, misalnya lingkungan hidup, eksplorasi ruang angkasa, dan lain-lain. Maka dengan dua pengertian tadi, saya sebagai tim pemerintah setuju terhadap pernyataan mosi untuk mengadopsi model pemikiran pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Mengapa demikian, Dewan Juri yang terhormat? Dari latar belakangnya, muncul model pembelajaran klasik juga didorong oleh kebutuhan dunia pendidikan pada masa itu untuk menemukan cara yang terukur dan terprediksi dalam mengarahkan perilaku peserta didik dengan prinsip pengulangan, asosiasi, dan penguatan. Metode ini dianggap efektif untuk menciptakan keteraturan dalam kelas serta memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Meskipun sekarang sudah banyak model pembelajaran modern, pendekatan klasik tetap menjadi dasar penting dalam teori belajar, khususnya pada aspek pembentukan kebiasaan, kedisiplinan, dan pengendalian perilaku siswa di sekolah. Selain itu, pendidikan progresif dilatar belakangi oleh perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan saat itu. Revolusi industri dan modernisasi menuntut manusia untuk lebih kreatif, kritis, serta mampu beradaptasi dengan perubahan. Dengan dasar pemikiran ini, pendidikan progresif menolak pembelajaran yang monoton dan menekankan bahwa sekolah harus menjadi miniatur masyarakat demokratis. Maka dengan kedua latar belakang tersebut, saya sebagai tim pemerintah akan menyampaikan argumen saya mengapa saya setuju dengan mosi. Yaitu 1. Kedisiplinan dan struktur lebih terjamin. Model pembelajaran klasik menekankan aturan, hafalan, dan latihan berulang. Hal ini melatih siswa untuk disiplin, patuh pada aturan, serta membentuk karakter yang tertib. Sementara itu, pendidikan progresif yang terlalu bebas kadang membuat siswa kurang terarah dan sulit membangun kebiasaan belajar yang konsisten. Lalu yang kedua, fondasi pengetahuan dasar lebih kokoh. Dengan fokus pada hafalan, penguasaan fakta, dan dasar-dasar akademik, model klasik memberi bekal yang kuat bagi siswa sebelum mereka bisa berpikir kritis. Tanpa dasar ini, model progresif yang mendorong belajar melalui pengalaman bisa saja membuat siswa pintar berdiskusi, tapi kurang kuat dalam hal pengetahuan inti seperti matematika, bahasa, atau sejarah. Mengingat banyaknya kasus atau hasil survei yang menyatakan banyak siswa menengah tidak bisa mengerjakan soal matematika dasar atau bahkan sekedar membaca. Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang ketiga, penghormatan terhadap guru dan otoritas. Dalam model klasik, guru dipandang sebagai sumber ilmu utama. Hal ini membangun budaya hormat, menjaga etika, dan mengurangi kecenderungan siswa untuk meremehkan ilmu karena terlalu menekankan kebebasan. Model progresif yang lebih demokratis seringkali justru membuat hubungan guru dan murid terlalu cair, sehingga wibawa guru bisa menurun. Dewan Juri yang terhormat. Dan juga akhir-akhir ini banyak kasus guru yang dianiaya murid hanya karena menasehatinya. Ini merupakan hal yang sangat buruk. Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang keempat, persiapan untuk dunia nyata yang kompetitif. Dunia kerja dan kehidupan sosial membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan mengikuti aturan. Model klasik melatih hal itu sejak dini. Sebaliknya, pendidikan progresif yang terlalu menekankan kebebasan berekspresi bisa kurang relevan ketika siswa harus menghadapi aturan ketat di dunia nyata. Maka dengan argumen-argumen yang telah saya sampaikan tadi, saya sebagai tim pemerintah setuju dengan pernyataan mosi yang lebih memilih mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Karena model pendidikan klasik tidak monoton. Dewan Juri yang terhormat, selama diterapkan dengan lebih baik. Terima kasih, bangga menjadi tim pemerintah.